Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar akan firman Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur karena kami punya Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang merahmati kami, Bapa yang melimpahkan segala berkat yang terbaik buat setiap kehidupan kami, dan berkat yang terbaik dalam hidup kami adalah kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena sampai hari ini Engkau mengasihi kami. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini, dan Roh Kudus Engkau menolong kami, mengurapi kami di dalam kami mendengar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada satu nasihat yang luar biasa yang tertulis di dalam kitab Amsal, saudaraku ya, pasal 3 ayat 23 yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ini satu kebenaran yang luar biasa yang hari-hari ini saudara dan saya harus melakukannya. Menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Kenapa? Karena dari hati kita inilah terpancar kehidupan. Ada satu panggilan yang luar biasa di dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu hidup kita ini mengalirkan kehidupan. Ya, ini satu panggilan yang Tuhan mau, di mana kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan Yesus, hidup yang berdampak, hidup yang membawa kehidupan, itu yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus membuat pernyataan yang luar biasa sekali kepada kita. Ia menyebut kita ini terang dunia, bukan terang kamar, saudaraku ya, terang dunia, garam dunia. Ini secara rohani saya percaya ini panggilan buat kita. Terang dunia itu artinya benar-benar kita membawa dampak kepada dunia. Garam dunia itu artinya kita membawa rasa di dunia ini. Tapi ada catatan yang menarik juga, kalau saudara baca di kitab Yakobus, saudara akan dapati satu hal yang luar biasa yang dia ungkapkan juga. Dia membuat catatan. Saudara nanti bisa buka Yakobus yang berbicara tentang lidah. Dan di sana ada catatan di ayat-ayat terakhir. Yakobus bilang, mestinya tidak boleh di dalam kehidupan kita ini terpancar dari sumber yang sama, terpancar air yang manis dan yang pahit. Air yang tawar dan yang manis, saudaraku ya. Atau dua itulah ya. Terpancar satu sumber tapi ada dua rasa, itu tidak boleh. Yakobus menulis demikian. Tapi fakta, ya, ini bicara fakta, saudaraku ya, di dalam kehidupan kita itu seringkali terjadi hal semacam itu. Dan ini hari-hari ini menjadi perenungan buat saya secara pribadi, dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau firman-Mu mengatakan tidak benar dari sumber satu keluar dua rasa, itu tidak benar. Ya, saya berdoa, Tuhan tolong aku. Tolong aku Tuhan, supaya sumber yang satu ini mengalirkan satu rasa. Ya, kalau panggilan-Mu hidupku ini mengalirkan kehidupan, ya aku mau Tuhan, tolong aku Tuhan. Dan pagi hari kita belajar, saudaraku ya, ini ada hal yang menarik sekali di dalam satu kisah yang kita akan belajar pagi hari ini. Saudara bisa buka di dalam satu Raja-Raja pasal 22. Ini ceritanya tentang Raja Ahab, Raja Israel ya. Dia punya besan namanya Raja Yosafat ya. Dan ini 3 tahun damai, kemudian Ahab bertemu dengan Yosafat. Kemudian dia bilang, Raja Yosafat, ini ada satu daerah yang namanya Ramot Gilead. Ini kan punya kita. Kita harus rebut itu. Ya, saudaraku ya. Ini menarik sekali. Kenapa?
nanti kita akan belajar, saudaraku. Kita belajar benar-benar bahwa kalau kita tidak menjaga hati, ini sangat bahaya, saudaraku. Hati kita ini kalau kita tidak jaga dengan namanya kebenaran, bahaya sekali. Ya. Saudara nanti bisa baca sendiri kisahnya di pasal 22, 1 Raja-Raja. Saya tidak baca semua karena ini ceritanya panjang. Tapi saya akan baca satu ayat yang ini menarik sekali, saudaraku. Ya, ayat 8. Ya. Ini ceritanya begitu, ini luar biasa Ahab ini ya. Dia meskipun raja kafir begitu ya, meskipun dia bangsa Israel, tapi dia ini tidak percaya Tuhan, ya saudaraku ya. Dia waktu ngajak perang bersama Yosafat, yang luar biasa adalah dia punya nabi. Bayangin, punya nabi loh saudara, 400. Ya. Dia panggil tuh nabi-nabi. Dia tanya, nabi-nabi, boleh enggak kami perang memerangi Ramot Gilead? Wah, semua nabinya kompak. Ya, kompak, boleh. Kamu akan menang. Wah, luar biasa sekali, saudara. Ingat tuh, kita belajar benar-benar. Ini 400 nabi loh, saudara. Bayangin dong, 400 nabi. Ini luar biasa mestinya. Ya, ini kalau nabinya benar, rajanya mestinya luar biasa. Lah, nabi semua ya, saudara. 400. Ya, setiap hari mereka berdoa, mungkin bernubuat, menyampaikan hal-hal yang luar biasa harusnya ya. Tapi ini sayang sekali ditulis ini nabi palsu, 400 ini. Nabi yang menjerumuskan, ya. Tapi yang dipercaya Ahab yang seperti ini. Kenapa? Gitu, saudaraku ya. Nah, kita akan belajar, saudara. Ayat 8 mengatakan begini. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, ya. Setelah Yosafat melihat 400 nabi ini ngomong gini, Yosafat tahu ini nabi tidak benar ini ya. Terus dia ngomong, apa tidak ada nabi lain? Ya, si Ahab jawab, masih ada. Ya, di ayat 8. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Ya, ingat ini omongannya Ahab ini. Ya, ada satu lagi yang daripadanya bisa diminta petunjuk Tuhan. Ya, perhatikan kata petunjuk Tuhan. Ya, ini berarti luar biasa, saudaraku ya. Ayat selanjutnya. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Ya, nanti kita baca. Ini sekali lagi kalau tidak menjaga hati, saudaraku ya. Ahab kan dikatakan di sini, ya aku membenci dia, aku tidak senang sama dia. Saudaraku, kalau hati kita ini tidak beres, orang mau ngomong benar pun kita ngomong orang itu tidak benar, saudaraku. Dan ini yang sering terjadi, saudaraku. Ya. Bahasa Jawa bagus sekali. Aku nak wis kecentok sekali ya, kecentok, saudaraku ya. Kecentok itu apa, saudaraku ya? Pokoknya tersinggung atau ya pokoknya aku gak cocok lah beda gitu. Ini kalau disimpan dalam hati, hati-hati, saudaraku. Ya, nanti itu orang mau ngomong apapun, dan tidak akan pernah dengar. Kalau kita tidak jaga hati, saudaraku ya. Ahab ini bisa ngomong, daripadanya aku bisa minta petunjuk Tuhan. Tapi dasar hatinya dia sudah tidak senang. Nanti Mika ini menyampaikan pesan Tuhan pun tetap dia tidak percaya, saudara. Dan akibatnya fatal. Ya, akibatnya fatal. Nanti kita baca cerita ini luar biasa. Supaya kita ini benar-benar hati-hati, saudaraku ya. Kemudian kisahnya Mika dipanggil, saudaraku ya. Kita lompat ayat
ayat 14, saudara, ini ada yang diutus itu udah ngomong, Mika, nanti kamu kalau dipanggil Ahab, ngomong ya seperti itu loh 400 orang itu. Ya, tapi Mika tidak mau, saudaraku ya. Kemudian ayat 15 dikatakan begini. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya. Ini Mika ini, saya percaya waktu jawab itu ngece itu, saudara ya. Apa? Coba baca ya. Coba dengerin gini ngomongnya ya. Jawabnya kepada mereka, majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Kenapa Ahab bisa ngomong begitu? Karena mungkin Mika ngece dari dia. Karena sudah tahu semua nabi-nabinya tadi maju, menang, beruntung gitu, saudaraku ya. Nah, Mika mungkin menyampaikan ini dengan nada mengejek atau gimana begitu ya. Sehingga Ahabnya marah dan dia ngomong, kamu itu mesti ngomong yang benar gitu ya. Akhirnya Mika ngomong yang benar, saudaraku. Ayat 17. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata pada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Aneh enggak ada, saudara? Ini belum perang loh ya. Ini yang disampaikan Mika ini penglihatan bahwa nanti ke perang kowe masih hancur, saudaraku, gitu loh. Ya. Petunjuk Tuhannya jelas. Tapi bagi Ahab ini tidak jelas. Aneh sekali, saudara. Saya waktu merenungkan ini sumbernya cuma satu. Karena Ahab hatinya sudah membenci Mika, saudara. Ya, jadi hari-hari ini saya waktu Tuhan berbicara soal ini, saya benar-benar doa, Tuhan murnikan hati kami, Tuhan. Murnikan, sucikan hati kami, Tuhan. Ya, hati-hati, saudara. Begitu kita menyimpan hal yang buruk di hati kita, itu nanti akan menjadi benih yang membunuh hidup kita, saudara. Ahab ini contohnya, saudara. Ya. Menurut saudara dan saya, apa yang disampaikan Mika ini mestinya baik, saudara. Benar enggak? Oh, itu jelas petunjuk Tuhan. Kena perang, kok bakal mati tercerai-berai. Coba dia nurut, dia mesti enggak perang, saudaraku ya. Tapi dasar hatinya sudah tidak benar. Yang Tuhan omong benar jadi salah di matanya. Sekali lagi ingat ini, hati kita ini oleh firman Tuhan disuruh jaga dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari sanalah terpancar kehidupan, saudara. Ya. Saudara kalau baca selanjutnya ya, kisah ini benar-benar matinya Ahab itu mati sial juga, saudaraku ya. Saudara lihat, dia sudah, ini raja jahat. Yosafat suruh pakai pakaian raja, dia nyamar. Ya, kalau baca cerita selanjutnya, saudaraku ya, kamu pakai raja ya, aku tak nyamar. Wah, ini kan, ini besan loh, ini besan yang jahat. Kacau balau ini si Ahab ini. Ya. Lah waktu perang dikira Yosafat raja Israel, wah sudah dikepung itu. Raja Yosafat berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkan saudaraku. Tapi Alkitab tulis ada itu loh, tentaranya yang diperangi itu
menarik panah sembarangan mana loh, kok kena ya Ahab loh saudaraku ya. Ini kan apa sial saudaraku. Ya. Jadi pagi hari ini kita belajar saudaraku ya. Kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Saudara dan saya hari-hari ini masih berdoa, minta kepada Tuhan untuk kita ini berjaga-jaga, menjagai hati dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada hal yang tidak beres di hati kita dengan seseorang atau dengan apa saja, dalam minta anugerah Tuhan untuk kita membereskannya, saudara. Karena sekali lagi, kalau kita tidak menjaga hati kita, saudaraku, kehidupan yang seharusnya terpancar daripada hidup kita akan tersendat-sendat, saudaraku. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Biar kami oleh anugerah-Mu, oleh Roh-Mu yang menolong kami, hari-hari ini Tuhan, seperti perintah firman-Mu, kami boleh menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Terima kasih, bersyukur buat firman pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.